Kami bersyukur, memuji dan memuliakan daripada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami tahu Tuhan Yesus, kami akan selalu pegang janji ya Tuhan. Kami akan selalu pegang firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapa, layakkan kami semua, kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan daripada nama-Mu. Karena kami ada, kami hidup hanya kasih dan mohon daripada Bapa di dalam surga. Mari Tuhan Yesus, pakailah kami semua, layakkan kami semua, dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kami semua, sehingga lebih pada kami ini ya Tuhan Yesus. Mari Bapa, kami akan bersama-sama satu hati kami memuji dan menyenangkan daripada nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapa, yang masih ada di jalan, tolong Tuhan percepatkanlah mereka ya Tuhan, yang sakit pegang janji-Mu, kami yakin dan percaya firman-Mu telah menyembuhkan Tuhan. Pertolongan sangat luar biasa kami semua ya Tuhan. Mari Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami sambut ya Tuhan, kami sambut ibadah raya pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan dan juga kami Yesus Kristus yang percaya katakan bersama-sama amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan hidup kembali. Silakan. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada Tuhan.
ajar Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita duduk bersama-sama. Kita akan berdiri bersama-sama.
mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Tuhan, sabda Tuhan, firman Tuhan. Mari saudaraku, jangan merupakan saudara merasa bagikan yang mampu. Itulah doktrin daripada dosa daripada iblis. Kali ini saudaraku, iblis tidak bisa memenangkan bahkan kami tahu iblis selalu punya bukti masa lalu saudara. Kami buat jauh-jauh masa lalu saudara. Mindset saudara, kami bilang apa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan tetapkan langkah-langkah orang. Mungkin saudaraku, Tuhan waktu yang tepat kita bersama. Karena persediaan setiap menjadi masalah untuk kita semua. Kita selalu ingat janji Tuhan. Janji Tuhan selalu digenapi. Janji Tuhan selalu digenapi untuk kita semua. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu Tuhan pasti akan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan bersama-sama, waktu Tuhan pasti akan yang terbaik. Mari dan betul kami tunggu berdiri. Kita puji bersama. Haleluya. Tuhan.
memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab Engkau layak disembah dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh ada bersama-sama, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami, lewat tutur kata kami Tuhan. Kami boleh mencerminkan akan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, terlebih penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh rasakan Tuhan senantiasa memelihara, menjaga dan melindungi kami, anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga pada minggu pagi ini Tuhan, kami boleh belajar mengasihi Tuhan. Kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini, kami boleh memuji, terlebih kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Pakai mulut, lidah, pikir hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu pagi ini. Biarlah apa yang menjadi pesan Tuhan boleh Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Kuduskan telinga kami, kuduskan pendengaran kami, kuduskan seluruh ruangan ini dengan kuasa darah Tuhan, agar kami layak Tuhan, kami boleh menerima akan berkat kebenaran firman Tuhan yang selalu menuntun menguatkan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tuhan dan manusia yang Tuhan di bawah yang kita mengalami Tuhan. Dalam buka hati kita, pikiran kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan berjudul mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Inilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang benar, ia akan seperti semak kudus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah halus, di padang gurun, di negeri padang pasir yang tidak berkunjung. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hadapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambarkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada kaum berdiri, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Amin. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini adalah kepada siapa kita berseru saat kita butuh. Siapa yang kita cari saat kita mengalami kesulitan. Waktu kita punya banyak kebutuhan, waktu kita tertekan, waktu kita tidak tahu harus kemana, waktu kita tidak tahu harus berbuat apa, kita akan lari kemana? Yang kita andalkan adalah dalam hidup kita akan menjadi tempat pelarian itu. Siapa yang menjadi andalan kita? Itu yang ada di tempat pelarian kita. Ada banyak cara dalam menghadapi masalah, apapun bentuk masalahnya, baik itu masalah dalam keuangan, pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ada 4. Yang pertama, mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri. Karena banyak orang memiliki sesuatu yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Misalnya orang itu pintar, kaya, hebat,
dengan segenap hati kita, mempercayai hidup kita kepada tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita sudah pujian dari tadi, kita memuji nama Tuhan, bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Perhatikan kita, Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali dalam hidup kita pakai ukuran kita. Tapi tahu saudara, seringkali ukuran yang kita pakai itu kadang-kadang rendahan. Karena kita kurang percaya kepada Tuhan, atau bahkan terlalu lebihan karena kita terlalu banyak keinginan, kemauan, dan kita lupa bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup ini. Kita masih ingat, kita bersikap bahwa manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Kita buka Alkitab kita, Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seringkali kita memaksakan kehendak kita, kemauan kita untuk hidup kita, tanpa kita mau mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita lupa untuk datang kepada Tuhan dan minta mengandalkan firman Tuhan. Kadang-kadang kita merasa sok pintar, sok hebat, sok semuanya kita mengatur kehidupan kita. Tapi kita lupa. Dengan demikian kita membatasi kuasa Tuhan. Tuhan mau bekerja seperti apa kita batasi. Karena kemauan kita, ingin kita lebih daripada itu. Karena itu, jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Teman-teman, kita baca dari firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh, hati dia sudah tidak mencari Tuhan lagi, sudah melupakan Tuhan, pakai pengalaman sendiri, pakai kesuksesan sendiri, mungkin di masa lalu ya hebat, itu dia gunakan untuk di masa yang depan. Kita tidak bisa mengandalkan keberhasilan masa lalu untuk menjalani hari-hari kita ke depan ini. Setiap hari kita butuh Tuhan, setiap hari kita perlu Tuhan. Makanya berkat Tuhan itu selalu baru dan selalu baru tiap hari, tiap hari. Tuhan tidak pernah, Tuhan tidak suka dengan orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa. Mazmur 147 ayat 10 mengatakan, Mazmur 147 ayat yang ke-10, ia tidak suka kepada kebebaran muda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri hebat, tetap andalkan Tuhan. Hiduplah takut akan Dia, dan harapkan kasih setianya selalu menyertai kita. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, yang pertama kita mengandalkan kekuatan diri sendiri.
hebat, orang yang punya kekuasaan untuk menolong kita. Makanya seringkali kita lari, minta pertolongan, kita menjadikan orang itu sebagai andalan kita. Kita seringkali mengandalkan orang yang kita pikir mampu menolong kita, yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kekuasaan, mempunyai harta yang banyak. Siapa yang jadi andalan kita? Biasanya jadi tempat kita bergantung. Kita akan takut sama orang yang kita andalkan. Kita takut dia mungkin marah, mungkin dia kecewa. Jadi kita baik-baikin dia. Mungkin kita kasih apa sesuatu, mereka suruh apa? Oh iya. Karena kita takut. Karena kita mengandalkan manusia. Kita takut mengecewakan orang itu. Padahal kalau kita mengandalkan manusia, kita sering kecewa dan dikecewakan. Mungkin kita terlalu berharap pada orang. Oh, nanti kalau saya ada masalah, saya sudah baik-baikin orang itu, pasti orang itu akan membalas budi saya. Belum tentu. Ya ada. Sudah kita berharap, kita mengandalkan orang itu, ternyata orang itu bukan yang menolong kita, malah menghindari kita. Dia menjauhi kita. Kita telepon kita angkat, kita WA kita tidak lihat kita angkat. Dia menghindar dari kita. Itu membuat kita kecewa. Dan kita sudah berharap bahwa orang ini yang akan menolong kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hanya Tuhan saja yang tidak pernah mengecewakan kita. Hanya Tuhan saja yang selalu ada dan selalu ada buat kita. Dia selalu punya waktu, punya kesempatan untuk menolong kita, yang selalu memberikan kita kemenangan. Yang ketiga, mengandalkan kuasa gelap. Mengandalkan kuasa gelap. Tidak ada masalah. Jangan kita datang pada berhala-berhala, pada dukun-dukun, peramal, orang pintar, atau kita minta feng shui untuk cari hoki supaya kita kaya gimana caranya. Baca kita Ulangan 18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ulangan 18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di antara kamu jangan ada didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya dalam laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada Allah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat yang ke-12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Jangan sampai kita datang ke peramal, dukun, orang pintar untuk mencari kekayaan. Penyembahan berhala, mencari kekayaan kepada orang-orang gelap merupakan kekejian bagi Tuhan. Jangan sampai kita menyembah pada berhala demi harta. Karena kita perlu, kita ingin kaya, kita jadi menyembah pada berhala. Ada orang yang mencari sugihan, dia lari ke dukun. Dia pergi ke Gunung Kawi, katanya di sana bisa memberikan kekayaan, atau ke tempat-tempat keramat yang lainnya. Mereka datang bawa persembahan. Mereka bawa persembahan, terus mereka tidur di bawah pohon yang dianggap keramat. Mereka tunggu kapan pohon ini daunnya jatuh. Mereka tunggu. Ya kan kalau yang itu satu orang masih penting, kalau yang tunggu banyak orang, pohonnya ini jatuhnya cuma satu daun, enggak bukan.
seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang gambarkan akar-akarnya di batang air, dan yang tidak mengalami data yang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mengandalkan Tuhan itu ada plus dan minusnya juga. Bukan plus semuanya, ada plus minusnya. Mengandalkan Tuhan. Yang pertama, plus yang pertama, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Di tanah kering pun kita masih berbuah. Tetapi kalau kita mengandalkan orang, kering. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati dalam kering. Tetap berbuah, pasti menang. Akhirnya pasti Tuhan tolong. Tapi tidak enaknya kalau mengandalkan Tuhan, kita harus siap jantung kita, siap jantung kita. Karena Tuhan biasanya tolong itu kadang bisa jauh-jauhan, kadang juga pas hari-harinya. Pas kita perlu, baru Tuhan tolong. Mepet. Kalau masih jauh-jauhan ini kita masih tenang, masih enak, terus sudah siap. Tapi kalau pas mepet, bagaimana kita? Demikian juga pengalaman saya waktu Dennis akan bersujud di Blue. Kita sudah kontak, kita sudah berdoa, dan kita sudah kontak dokter, sudah berjanji untuk melakukan
kita yang bawa begitu. Tidak mungkin kita siang saja main handphone, duduk-duduk, tidur-tidur, taruh waktu plak dari kami. Tak mungkin. Buat apa orang kerja duduk-duduk aja? Karena saya ada lagi mau pasti bukan uang dari kami. Enak kan? Tapi Tuhan mau memberkati pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, Tuhan sanggup mendatangkan berkat melimpah. Apa yang kita kerjakan bukan hanya kerja keras kita yang, tapi kalau kita bisa kaya, kita bisa punya, itu semua karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ada 3 hal. Hal yang pertama, kita harus punya ketergantungan akan pimpinan Tuhan. Kita harus punya ketergantungan akan pimpinan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan tiap hari dan minta pada Tuhan hikmat dalam hidup, dalam kita menyelesaikan semua masalah yang kita sedang hadapi. Dalam setiap kali keputusan kita berdoa, kita mencari Tuhan dulu. Tapi kita harus mengambil langkah apa yang harus kita ambil. Mari kita andalkan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong aku, pimpin aku, beri aku hikmat Tuhan. Jangan sampai saya mengambil keputusan yang salah. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau belajar mengandalkan Tuhan, tetapi tanpa pimpinan Tuhan, tidak ada keberhasilan. Karena itu, milikilah ketergantungan pada pimpinan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan kita perlu pimpinan Tuhan. Kita belajar seperti Musa dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Keluaran 33 ayat yang ke-15 berkata, Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat ini saya membacakan bulan yang lalu, bagaimana Musa meminta Tuhan pimpin, bukan orang malaikat, bukan Tuhan sendiri yang pimpin. Karena Musa tahu kalau Tuhan yang pimpin, maka ada perbedaan. Kita dibuat beda. Mungkin ada masalah yang harus kita hadapi, tapi setiap masalah ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita berangkat hari Selasa untuk install operasi, kita sudah berdoa dan Tuhan izinkan Selasa kita berangkat untuk operasi. Dan waktu kita berangkat, kita lihat pimpinan Tuhan. Saya tidak pernah mengerti, saya tidak pernah menyangka. Saya pikir saya akan pergi berdua saja sama Yesus. Tapi Tuhan tolong, Tuhan baik. Tuhan kirim anak-anak Tuhan yang mau menemani kami. Mereka mengantar kami, mereka menemani kami sampai kami di rumah sakit. Bahkan ada yang menemani kami terus di rumah sakit. Itu semua karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena mereka sayang hamba Tuhan. Saya tahu, karena manusia saya tidak mungkin mengandalkan. Saya pikir, oh siapa yang akan menemani saya ya? Tapi ini waktu ditanya, siapa yang akan menemani kalau di rumah sakit, saya bilang, tidak ada. Mungkin saya sendiri. Tapi Tuhan kasih. Waktu kalau bilang bisa, saya bisa menemani. Saya ajak ada waktu di sana. Waktu di sana pun kita harus poli dulu, kita harus ngurus dulu poli. Waktu poli ternyata dokter yang menangani Dennis, dokter Abdul Mumin, dia sendiri waktu itu sedang bertugas di IGD, jadi dia dokter itu yang ikut jaga. Akhirnya dia berikan surat untuk Dennis bisa masuk ke IGD secepatnya. Di sana kita tetap melihat pertolongan Tuhan. Walaupun penuh, IGD-nya penuh sampai tidak ada tempat untuk Dennis sendiri, tidak ada, harus untuk kursi roda. Di situ tetap kami melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan.
masuk IGD aja susah. Untung baru mulai duduk garis bumi saudara. Tuhan. Terus berkata, Bu, penjaga nggak boleh ya jaga di sini. Soalnya IGD-nya penuh. Ibu mau tidur di mana? Jadi ibu harus cari penginapan di luar. Dalam berarti iman yang teman kami mereka pulang. Mereka kami tadi mereka bisa lihat dari IGD kami mereka pulang. Setelah mereka pulang, jadi selalu ada tempat tidur. Tempat tidur pun itu cuma ditaruh di pinggir tempat orang ambil obat. Karena penuh, nggak ada tempat. Setelah itu saya keluar, jadi aku minta sesuatu, saya keluar beli. Dan waktu saya kembali, saya cari dulu, nggak ada ya dari saya di mana ya? Bapak pasiennya sebenarnya ini, tadi dibawa ke sana Bu, keluar. Tadi kemana ya? Saya pakai perawat bilang dipindahkan ke IGD yang di depan. Ternyata Tuhan itu baik. Tuhan pindahkan Dennis ke IGD yang depan. Di sana tempat lebih luas, lebih nyaman. Walaupun banyak orang, kamar cuma satu, tapi lebih nyaman dibandingkan IGD yang pertama. Itulah pertolongan Tuhan. Sampai malam jam 11 Dennis kabarnya. Kanan kiri belum dapat kamar. Mereka sudah minat 2 hari, ada yang lebih daripada 2 hari. Mereka belum dapat kamar. Tapi malamnya jam 11 Dennis kabarnya. Kalau dia sudah dapat kamar, dia masuk kamar. Karena pertolongan Tuhan. Tuhan berbeda. Anak-anak Tuhan berbeda. Walaupun harus sudah ada masalah, tapi Tuhan berbeda. Setelah itu sudah dapat kamar, besoknya saya ke sana. Dokter datang. Dokter bilang, dia bilang kalau Kamis Jumat Bapak akan dioperasi ya, Bapak siap. Kamis Jumat operasinya. Kita tanya jam berapa, dia bilang nggak tahu. Harus siap aja, sewaktu-waktu. Jadi Dennis harus puasa, makan pagi aja. Setelah itu puasa. Dan kita melihat pertolongan Tuhan. Walaupun di jadwalnya itu nggak ada waktu jadwal Dennis untuk operasi. Tetapi begitu ada waktu kosong, dia masuk. Kita melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Dia harus melewati semuanya. Di hari yang pertama, hari Kamis, lebih cepat. Karena biusnya tidak terlalu berat, jadi cepat. Tapi hari yang kedua lebih lama. Tapi di situ pun kita melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Selesai dari operasi, suster bilang, kalau bapaknya mau minum, kasih minum, boleh. Mau minum aja boleh. Kalau kasih makan, kasih yang halus dulu ya. Waktu Pak Yohanes datang, dia bilang, Pak, cepat ya. Padahal waktu saya operasi sama persis kayak jadi di Tegal, dia bilang, saya 2 hari tidak boleh minum. Setelah operasi 2 hari dia tidak boleh minum. Tapi Pak Denis bisa cepatnya bisa mengalami pertolongan seperti itu. Dia boleh mengalami pertolongan yang luar biasa. Bahkan ada orang yang satu kamar dengan kita. Dia sama-sama bahkan mungkin hari yang sama dia masuknya ke IGD. Tapi dia disuruh di beberapa kamar dan lebih dulu ditangani. Dia belum ditangani. Sampai kita mau pulang pun dia belum ditangani. Dia penyakitnya sama seperti Dennis, kuning, bahkan dia ditambah dengan gatal banyak. Selalu tubuhnya gatal. Tapi puji Tuhan, Dennis tidak mengalami kata-kata yang menyiksanya. Dan dia bisa tanya kita gimana caranya. Sampai kita pulang, kalau kita lihat sebelah kanan kiri kita mau pulang, kan udah masuk atau pulang. Tapi kita pulang, mereka mengantar kita.
kehilangan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dia tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Kalau tidak mau Tuhan mengambil ruangnya daripada dia. Minta Tuhan sertai dan jangan tinggalkan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kita harus menjaga hati Tuhan. Kita harus menjaga hidup kita agar berkenan pada Tuhan. Kita jaga hidup kita, jaga kekudusan. Kita harus lebih cinta Tuhan daripada cinta uang. Karena kita tahu kalau sampai kita berbuat hal-hal yang mengecewakan, yang menyedihkan hati Tuhan, maka Tuhan akan marah. Kalau Tuhan marah, Tuhan tidak akan menyertai kita. Sedangkan kita tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu belajar selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, marilah kita sungguh-sungguh menjaga hidup dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh menjaga hidup dalam perkenanan, dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Hormatilah Tuhan dalam hidupmu. Kalau ada orang yang support kita, support hidup kita, kita pasti menghormati orang itu. Kita pasti mencoba perasaannya supaya jangan sampai tersinggung orang itu. Demikian juga dengan Tuhan. Kita mau menjaga hati Tuhan. Amsal 3 ayat 7. Amsal 3 ayat 7 mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita akan menjaga perasaan Tuhan. Kita akan menghormati Tuhan. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, mari andalkan Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang sedang kita hadapi, kita mau mengandalkan Tuhan. Hari ini kita ingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan segala aspek kehidupan kita, baik itu dalam keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di saat suka maupun duka, kita mengandalkan Tuhan. Pastikan saudara mengenal Tuhan juga keluarga diri kita sendiri. Pastikan
kami, temukan kami, sembuhkan kami apabila kami sedang mengalami sakit penyakit. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan dari firman Tuhan. Terima kasih, dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan bimbingan Allah Roh menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama